Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu dalam kesempatan ini untuk membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Oke, siap? Sebelum itu kita baca doa dulu pelancaran aktivitas belajar hari ini. Silakan Zikri, pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang ikhtiar, tawakal, sabar, syukur dan qanaah. Itu akhlak terpuji, beberapa akhlak terpuji. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Namanya akhlak tercela yang harus dihindari ya. Tapi sebelum itu juga Bapak akan cek nama-nama yang sudah hadir semua ya, kelihatannya ya, bagus. Hadir ya. Oke. Menghindari akhlak tercela ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini standar kompetensinya, kemudian tujuan atau titik dasar dalam kesempatan ini untuk materi menghindari akhlak tercela. Tujuannya yang dicapai ya, kalian anak-anakku bisa memahami pengertian anania, putus asa, gadab, dan tamak. Ini beberapa akhlak tercela yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi ada 4 ya. Anania, putus asa, gadab, dan tamak. Kemudian apa lagi? Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perbuatan. Supaya apa? Supaya kalian tahu sih seperti apa sih akhlak tercela itu. Khususnya misalnya anania. Oh, anania itu seperti ini. Putus asa itu seperti ini. Gadab itu seperti ini. Nah, itu kan harus dihindari. Nah, sampai dilakukan. Kemudian menunjukkan nilai-nilai negatif akibat dari perbuatan anania, putus asa, gadab, dan tamak. Dan yang terakhir, Bapak harapkan kalian, anak-anakku bisa membiasakan diri untuk menghindari perilaku anania, putus asa, gadab, dan tamak. Jangan sampai kalian sudah paham semua, sudah tahu semua apa itu anania, gadab, putus asa, tamak, perbuatannya seperti apa. Jelas itu perbuatan salah, tercela, tapi tetap kalian lakukan. Itu yang tidak ingin Bapak harapkan dari itu. Kan? Jadi setelah memahami ini semua, Bapak harapkan kalian pun menghindari perilaku akhlak tercela tersebut. Oke? Dalam kesempatan ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Kalian sudah terbentuk semua kelompoknya, sudah ada 4 kelompok ya, sesuai dengan materinya akhlak tercela itu ya. Ada nanti Bapak namakan kelompok anania, kelompok, tapi bukan berarti menamakan ya, dan bukan berarti doa, hanya kelompok ya. Kelompok 1 lah, kalau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok begitu. Kelompok anania, kelompok putus asa, kelompok gadab, dan kelompok tamak. Tapi jangan sampai nama itu menempel dalam diri kalian semua ya. Oke? Sekarang kelompok 1 nanti untuk memilih mana yang kebagian anania, putus asa, gadab, dan tamak, Bapak lakukan secara random. Kalian pilih masing-masing terserah ya, mau pilih yang mana dari 4 Kalau ini silakan kalian pilih salah satunya, kalian ambil. Berarti itulah
nama kelompok kalian atau materi yang kalian pilih. Ngerti ya? Nanti masing-masing kelompok dari kalian kalau sudah mengenal ini, kalian buat rangkumannya tentang misalnya kebagian anania, kalian buat rangkumannya apa sih anania? Contohnya seperti apa sih perilakunya? Ya, perilaku yang termasuk anania. Sini ya. Bentuknya seperti apa? Dampak negatifnya seperti apa? Syukur kalian apa? Disertai dengan dalil biar lebih menguatkan. Dalil dari Al-Quran ataupun misalnya dari sabda dari Rasulullah. Pokoknya kalian silakan diskusikan tentang materi yang kalian pilih sesuai dengan pilihan. Paham ya di sini? Ada yang bertanya di sini? Oke, ya. Oke, dari kelompok sini kelompok 1 silakan ambil materi apa yang kalian pilih. Cabut aja. Nah, putus asa, hopeless. Di Arab ya, sampai kelompok ini mengalami putus asa, hopeless ya. Yang dia tahu apa sih putus asa itu, apa sih hopeless itu. Nah, kemudian kelompok 2 belakang 2 ya. Silakan siapa ketua kelompoknya untuk mengambil. Oke, bagus. Kelompok 3 siap-siap. Ketua kelompoknya. Ini kelompok 3. Kelompok 3 pilih anania saja ya. Kelompok 2 anania. Kelompok 3 sekarang pilih. Cabut aja. Tamak. Apa tamak itu? Rakus. Sedangkan kelompok berbeda terakhir. Berarti tidak ada pilihan lain, ya. Gagap. Mau tidak mau, itu yang akan dibahas oleh kelompok 4. Apa itu gagap? Lalu nggak nyampe. Nah, kalian sudah pilih masing-masing, bukan bapak yang menentukan, ya, tapi kalian sendiri yang memilihnya sesuai dengan mungkin kalian sudah sedikit banyak memahami tentang materi-materi tersebut, makanya kalian pilih, ya. Silakan, bapak kasih waktu 10 menit untuk memulai diskusi, ya, tentang apa materi yang kalian pilih itu. Misalnya apa sih anaknya, apa sih gagap itu, apa sih yang dimaksud dengan tamak itu, kalian tulis. Kemudian contohnya, perbuatannya misalnya. Cara untuk menghindarinya seperti apa? Tamak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, diskusi sudah selesai. Percobaan waktunya kalau sudah 10 menit ya. Sekarang mau persilakan siapa kelompok yang siap membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan di bangkunya masing-masing saja. Tidak perlu berdebat. Oke, siap? Tamak siap, teman-teman? Boleh, ngomong sama keluar.
Yuk. Tamak ditinjau dari segi bahasa. Tamak artinya rakus atau loba. Tamak adalah sikap seseorang yang terlalu berlebihan mencintai dunia dan melalaikan hukumnya dalam syariat Islam. Orang tamak tidak akan pernah puas atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sifat tamak menimbulkan sifat kikir, sebagaimana firman Allah dalam surah Muhammad ayat 38 yang artinya, ingatlah bahwa kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Padahal siapa yang kikir sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Allah yang maha kaya dan kamulah yang fakir. Jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan durhaka sepertimu. Contoh perilaku tamak. 1. Tidak rela mengeluarkan harta demi kepentingan agama dan sosial. 2. Mendambakan kemewahan dunia. 3. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. 4. Terlalu mencintai harta sehingga melalaikan ibadah. 5. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. 6. Semua perbuatannya selalu terbatasi dan materi. Ya, cukup. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, Pak, atau boleh mau bertanya. coba jelaskan apa saja dampak negatif perilaku tamak. Dampak negatif perilaku tamak. Ada lagi? Yang satu. Siapa yang mau jawab? Satu, dapat menentukan seseorang melakukan praktik perbuatan riba. 2. Sifat tamak menyebabkan orang menjadi kikir, yang mendorong pada perbuatan syirik. 4. Menghalalkan segala cara memperoleh harta. 5. Menjadikan orang yang sering berlaku curang. 6. Menjadi seorang mudah untuk melakukan penipuan. Jelas? Kedengaran? Ada lagi pertanyaan? Ada. Ya. Yang jawab. Apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari perilaku tamak tersebut? Cara menghindari sifat tamak. Adapun cara menghindari sifat tamak adalah membiasakan sifat dermawan, jujur, bersyukur, ikhlas, sederhana, menurut, menjauhkan sifat iri dan jijik, serta menyadari bahwa harta hanya bersifat sementara. Oh, jelas? Ada lagi? Kelompok lain yang mau menambahkan atau menyangkal atau bertanya? Cukup? Berikan aplaus. Berikutnya siapa yang bersiap untuk membacakan hasil diskusinya? Nah, ini bagus. Kelompok 1 tentang putus asa, hopeless. Bagus sambil berdiri. Putus asa merupakan perasaan seseorang ketika gagal dan tidak mau lagi berusaha mewujudkan keinginannya. Orang yang putus asa telah kehilangan harapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia bersikap putus asa, sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah pengampun dosa semuanya. Sungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Putus asa harus dihindari. Putus asa merupakan salah satu sifat orang kafir. Dan ingatlah, putus asa tidak akan menyelesaikan masalah. Bentuk-bentuk ciri-ciri perilaku putus asa. Adapun perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang berputus asa sebagai berikut: bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, tidak bersemangat atau hilangnya rasa percaya diri, tampak murung dan tidak semangat dalam
menjalani kehidupan, mudah terpancing emosi, suka berkeluh kesah dan pesimis. Dampak perilaku putus asa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku putus asa sebagai berikut: merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang dimiliki, pesimistis atau selalu berpikir pesimis, tidak mampu mengembangkan potensi diri. Oke, begitu ya hasil dari diskusi kelompok putus asa hopeless. Bapak persilakan kelompok yang lain untuk menambahkan atau menyangkal ataupun bertanya tentang putus asa. Boleh dari kelompok Gadap. Ya, silakan. Apa pertanyaan? Berdiri biar jelas kira-kira. Bagaimana cara kita menghindari sifat atau perasaan putus asa? Bagaimana cara kita menghindari sifat putus asa atau perasaan putus asa supaya kita terhindar, itu bagaimana caranya? Silakan kelompok putus asa. Merenungi kegagalan yang dialami sehingga dapat dijadikan pelajaran, selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar karena bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pasrahkan setiap masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmatnya Allah yang diterima, bangkitkan kembali motivasi terbesar bagi semua usaha. Ada lagi? Kelompok Gadap, pertanyaan sudah jelas jawabannya? Sudah terjawab? Ada lagi yang mau tanyakan? Yang mau menambahkan materi atau tidak setuju misalnya? Kurang komplit misalnya. Silakan. Cukup? Jelas? Jelas? Oke, berikan aplaus buat kelompok. Berikutnya, kelompok lain yang sudah siap? Gadap, silakan. Kelompok Gadap. Berdiri. Lihat. Gadap adalah istilah dalam bahasa Arab yang artinya marah, kasar, keras, padat. Gadap adalah perbuatan atau ucapan yang dilakukan karena adanya emosi. Orang yang gadap disebut gadib. Adapun kemarahan yang sangat hebat disebut sadis. Gadap termasuk perbuatan yang harus dihindari karena berasal dari setan. Rasulullah SAW bersabda, "Innal ghadaba minal syaitan wa inna syaitana yakhluqu minan nas wa innama yudkhalu fa idza ghadaba yatawadda." Artinya, sesungguhnya marah itu dari setan dan sesungguhnya setan itu dari api, dan api itu dipadamkan oleh air. Maka apabila salah seorang di antara kamu marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Perilaku gadap. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang dapat menahan nafsu marahnya. Marahan antara satu orang dan lainnya berbeda. Ada yang marah melalui ucapan, perbuatan, atau diam. Ada ciri-ciri orang yang sedang marah atau dibalas di antaranya pandangan mata yang tajam, sulit diajak bicara baik-baik, berbicara kasar, berbuat anarkis, dan suka mengancam. Cara menghindari sifat gadap: menjauhi perbuatan yang menyebabkan timbulnya rasa marah. Mengingat bahwa menahan amarah merupakan wasiat Rasulullah SAW. Menyadari bahwa hawa nafsu marah berasal dari setan. Jika hati mulai dikuasai rasa marah, diperintahkan untuk berdoa terus. Dianjurkan untuk berwudu. Oke. Itu presentasi dari kelompok Gadap ya. Kelompok 3 ya, Gadap ya. Ada yang mau menambahkan materi tersebut atau mau bertanya? Ada yang belum paham tentang penjelasannya atau masih kurang? Silakan. Boleh. Dari kelompok Kamak ya. Apa saja dampak negatif dari perilaku gadap atau pemarah? Dampak Negatif. negatif dari perilaku gadap atau pemarah itu apa saja? Pasti ada dampak negatifnya. Karena ini akan tercela. Silakan. Dampak negatif perilaku gadap. Permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik.
menerima dalam pergaulan. Ya jelas ya, kalau pemarah kan kita malas untuk bertemannya. Ada lagi yang bertanya? Kelompok tamak, kelompok plus, bertanya? Cukup? Cukup semua? Jelas? Hapus buat kelompok wadah. Terakhir, tadi kelompok Ananiah yang belum mempresentasikan. Silakan kelompok Ananiah, siapa yang membaca? Bagus. Anania berasal dari kata ana yang dalam bahasa Arab artinya aku. Dalam Islam, sikap Anania maksudnya sikap mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sikap egois dilarang karena berbahaya dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Sikap Anania dapat menimbulkan sikap tercela lain seperti iri, kikir, dan takabur. Bentuk-bentuk ciri perilaku Anania. Secara garis besar, perilaku Anania dapat diketahui dengan beberapa bentuk atau ciri-ciri berikut. 1. Adanya perasaan tinggi diri dan menganggap diri lebih mulai dari orang lain. 2. Selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbanginya kedudukan. 3. Anania dapat menimbulkan oleh sebab dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir untuk berbuat kebaikan pada sesama hamba Allah. Dampak negatif Anania dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menimbulkan perasaan kekecewaan orang lain. 2. Merusak serta memutus tali persaudaraan dan silaturahmi. 3. Memiliki banyak musuh dan sedikit teman. 3. Dijauhi dalam pergaulan dan dikuncikan oleh orang lain. 5. Tidak tenang hidupnya. 6. Menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. 7. Sulit menerima petunjukan kebenaran karena merasa saling benar. Cara menghindari sifat Anania. 1. Menghormati hak-hak orang lain. 2. Menanamkan sikap rendah hati. 3. Suka menolong sesama. 4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 5. Menyadari bahwa sesama muslim adalah bersaudara. 6. Maupun mendengar pendapat dan nasihat orang lain dalam kebaikan dan takwa. Itu presentasinya dari kelompok Anania, bagus sekali ya, panjang lebar. Silakan kelompok lain yang mau menambahkan temanannya. Kelompok plus, ya silakan. Jelaskan apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari sifat Anania. Apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari sifat Anania atau putus apa egois ya? Anania egois atau mau menang sendiri? Ya silakan, bisa langsung menjawab kalau udah siap. Yang harus dihindari. Cara menghindari sifat Anania. 1. Menghormati hak-hak orang lain. 2. Menanamkan sikap rendah hati. 3. Suka menolong sesama. 4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 5. Menyadari bahwa sesama muslim adalah bersaudara. 6. Mau mendengar pendapat dan nasihat orang lain dalam kebaikan dan takwa. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Kelompok lain atau kelompok sesat sudah puas dengan pertanyaan? Ada lagi yang bertanyakan? Boleh. Apa dalil? Hadap sana. Nah, gitu. Apa dalil tentang Anania? Dalil tentang Anania, bagus sekali pertanyaannya. Silakan, langsung jawab kalau udah siap. Dalil Anania adalah wala suso irroja talin nasi wala tanfil ardi innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Ya, itu dalilnya ya. Bapak baca ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kalau dalil atau Al-Qur'an itu harus diawali dengan ta'awuz ya.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaqqir hadaka binnasi wala tamsi fil ardi maroha. Dan yang anak kalian apa? Membusungkan dada. Ya. Kata pengertian satunya gitu ya. Membusungkan dada atau berjalan dengan angkuh. Tanpa membusungkan dada pun kalau angkuh ya. Jadi hanya gambaran saja membusungkan dada. Di muka bumi, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Nah, jadi Anania itu termasuk juga sombong, membanggakan diri, atau tadi mau menang sendiri, egois. Paham ya? Ada orang lain yang mau menambahkan? Atau menyangkal, mendebat? Silakan. Susah untuk Anania. Dan cukup? Tidak ada? Oke, plus untuk kelompok Anania. Baik, anak-anakku, tadi sudah melakukan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok. Bapak ucapkan terima kasih, kalian anak-anakku sangat luar biasa ya, antusias untuk mengikuti pembelajaran tentang menghindari akhlak tercela ya. Anania, gadab, putus asa, tamak. Dari hasil ini, Bapak harap kalian memahami semua. Itulah yang dimaksud dengan Anania. Ya, dari pengertiannya ya, Anania, putus asa, gadab, ataupun tamak. Kemudian perilaku apa saja yang masuk ke dalam golongan akhlak tercela tersebut dan apa saja yang harus kita hindari, cara kita untuk menghindari dari perilaku atau akhlak tercela tersebut. Harap kalian semua memahami. Tadi diskusinya sangat berjalan dengan baik. Bapak harap kalian jangan sampai tetap jangan sampai melakukan akhlak tercela tersebut karena sudah memahami itu semua. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita adakan lagi diskusi untuk materi-materi yang lain ya. Bapak ucapkan terima kasih. Tapi sebelum tutup, mari kita sama-sama berdoa untuk kegiatan hari ini yang berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Silakan Rizky, pimpin lagi. Sebelum pulang